Semakin frontal berarti pihak daripada RK bisa melaporkan. Sebelumnya untuk media, saya mengucapkan di hari baik ini minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Untuk para media ya, saya akan menyampaikan pendapat hukum terkait mengenai kabar-kabar yang saat ini mengenai terkait mantan gubernur, yaitu RK. Ya, ada hal terkait mengenai hubungan dengan seseorang yang kita sebut aja LM ya. Kalau menurut saya ya yang sangat-sangat disayangkan ya, bahwa kenapa sih LM, dan saya yakin bahwa ada sedikit yang saya ketahui bahwa dia itu pernah dibantu ya oleh mantan gubernur ya, terkait mengenai uang kuliah ya. Berarti kan pola pikirnya juga seorang mahasiswa intelek gitu. Itu dulu. Terkait itu bahwa LM ini harusnya dia paham pada saat dilakukan satu perbuatan memang saat itu hubungan dia tidak suka, ya sampaikan di permukaan hukum atau laporkan. Kan itu dulu. Kenapa sekian tahun ini baru diangkat di permukaan? Gitu. Memang ada apa? Gitu pertanyaannya. Bisa saja saya juga bisa memahami terkait mengenai LM tersebut. Saya akan mengupayakan bahwa bagaimana anak saya punya status hukum kepada bapaknya. Kan begitu. Oke, saya bisa memahami perasaan seorang wanita yang umurnya andaikan ini masih muda. Umur kan di atas 30 sudah. Jadi awalnya sih 4 tahun lalu. Yang 4 tahun lagi kalau umurnya sekarang berapa dia? Lebih jelasnya. Nah, coba. Andaikan umur di atas 30 sekian dikurang 4 atau 5 tahun masih sudah dianggap lebih dewasa. Harusnya bisa memahami terkait untuk anaknya. Ya, apabila memang ada hal-hal yang kurang, coba sampaikan. Ya, di permukaan hukum, sajikan di permukaan hukum, lakukan dengan baik. Ya, kalau memang itu benar-benar anak daripada RK, lakukan langkah-langkah hukum. Ya kan? Contohnya, saat ini bukan kita anggap ya, saya juga kurang paham. Di Undang-Undang Perkawinan ya, nomor 1 tahun 74 jelas bahwa pernikahan sah dengan tidak sah. Pernikahan sah ya itu dicatat di catat negara. Andaikan dia Islam, ya kan, walaupun dia nikah memang secara agama, anak itu sah secara hukum. Lalu tidak dicatat di KUA, tentu dia tidak sah secara ini prosesnya, tapi secara hukum dia sah. Tapi membuat akte dia tidak bisa. Ya kan seperti itu. Bisa juga anak itu akan dimohonkan ke pengadilan bahwa itu anak daripada seorang ayah, namanya si itu, si ini, kan begitu. Semuanya ada ranahnya seperti itu. Saya harus jelaskan dulu. Namun pertanyaannya, LM pada saat itu dia melakukan bahasanya kumpul kebo lah. Ya. Andaikan itu terjadi kumpul kebo, prosesnya gimana? Nah ini secara hukum tidak bisa dia untuk menyampaikan bahwa ini anaknya. Tapi silakan tes DNA. Tapi setelah tes DNA kan hanya pengakuan saja. Kalau secara hukum akan dilanjutkan ke posisi dia sebagai anak A, B, dan C kan tidak juga. Ya kan, artinya proses itu ada, sudah diatur oleh hukum. Tapi kalau memang ini dia akan lakukan upaya DNA nyatanya dia anak daripada RK, silakan lakukan. Pernah terjadi dahulu, yaitu zaman menteri ya, waktu zaman Soeharto dulu. Saya nggak usah sebut namanya. Ya kan, kalau bisa disingkat siapa nama artisnya itu ya? M ya. Ya, MR ya, gitu. Dengan dulu zaman Soeharto itu Pak Menteri ya, M juga
MR ya kan bisa seperti itu. Diajukan, tapi bagaimanapun itu yang dikatakan oleh ibunya, dia berusaha yang terjadi bahwa anaknya adalah anak kandungnya. Prosesnya itu berjalan dengan baik, disahkan oleh hakim. Ini loh DNA-nya. Bukan saya ngajari untuk ini ya, saya menyampaikan agar LM ingat, semakin frontal berarti pihak daripada RK bisa melaporkan secara pidana. Ingat ya, undang-undang ITE itu berlaku walaupun orang itu benar, tapi masih bisa dilaporkan. Berhati-hati saya sampaikan. Laporkanlah, yang tidak benar aja melaporkan, dia berbicara di sosial media akan bisa dilaporkan. Perbuatan-perbuatan tidak menyenangkan dan lain-lain. Seperti itu. Jadi itu yang saya sampaikan. Ingat bahwa perkawinan untuk LM tidak ada. Anaknya ada. Kenapa sih baru disampaikan setelah 4 tahun? Ya, kalau memang upayakan aja secara hukum. Kalau diupayakan secara hukum, saya yakin media juga akan tahu, karena RK itu adalah masyarakat yang sudah dikenal. Seorang gubernur dulu, kalau digugat ataupun bukan dilaporkan ya, buat permohonan terkait anak tersebut, yakin ini juga akan terbuka secara hukum seperti itu. Tapi kan di belakang itu kita kan tidak tahu dong, dugaannya kan tidak koordinasi atau sudah mulai apapun itu permintaan bahwa itu benar-benar anaknya. Namun kita berjalan dengan waktu, akhirnya pihak dari LM ini tidak kuat dan Mira menyebar bukti-bukti bahwa itu memang terjadi di hotelnya, check-innya, harganya, videonya saat kita apa. Itu kan bukti kuat bahwa terjadilah hubungan, dan akhirnya pembantahan juga dari RK bahwa dia tidak kenal dan itu cuma hanya sebatas membantu. Gimana Pak? Itu kan perbuatan dari RK. Ini kan sekarang terkait mengenai anak itu gitu. Apakah RK pada saat itu melakukan dan lain-lain bisa dibuktikan dengan masa lalu 4 tahun yang lalu? Bukan itu persoalannya. Benar nggak anaknya? Kalau memang bukan anaknya disampaikan seperti itu, berbahaya loh buat LM loh. Mohon maaf. Ya, saya yakin pengacaranya akan melakukan langkah-langkah hukum. Kedua, ingat, LM itu adalah seorang wanita, seorang ibu. Ingat bahwa RK pun mempunyai seorang istri. Jaga dong perasaannya. Kalau kalian dulu berani begitu, bukan berarti saya untuk membela untuk RK, bukan. Ini persoalan bahwa ada RK punya istri, orang baik istrinya. Jangan kesalahan dari suaminya dibuat menjadi istrinya, menjadi hal-hal seperti itu. Ya kan bisa saja dia nanti akan melaporkan terkait perbuatan-perbuatan kalian, bisa. Tapi kan saya yakin juga bahwa istrinya adalah orang terbaik buat suaminya. Gitu. Jadi itu, lihat LM, bahwa LM ingat bahwa kamu seorang ibu. Ya. Dan ada seorang ibu yang didampingi RK seorang ibu sebagai ibu yang baik, tapi yang salah kan Anda terjadi itu RK. Jangan, karena hubungan itu tidak ada pemaksaan loh, gitu. Tidak ada pemaksaan. Apabila terjadi memang ada hubungan yang keras, tidak lagi mau mengakui, lakukan langkah-langkah hukum. Ya, buat permohonan terkait mengenai ketetapan anak tersebut melalui apa? Pengadilan agama kalau dia Islam. Kedua, setelah dites DN seperti itu aja. Nah, kamu menyebut kata DNA karena dari awal LM itu berani menyebutkan bahwa itu anaknya RK. Makanya dia menantang untuk tes DNA. Rumor yang beredar, RK juga menyambut, padahal awalnya tidak menyambut. Dan akhirnya dia menyambut siap. Namun ada gosip rumor bahwa LM malah mundur dan nggak berani. Analisa apa gimana nih hukumnya? Ini adalah di dunia sosial, sosmed. Itulah ya, semuanya menyampaikan A, B, B, C dan ini kan akibatnya LM pada saat diserang balik akan mengakibatkan seperti itu. Andaikan
orang daripada kuasa RK nanti tidak senang atau RK juga merasa tidak senang, dia akan melaporkan daripada pihak LM. Ingat nih. Namun saat ini dia mundur. Ada apa bertanya lagi? Ya kan? Seperti itu. Nah, jadi kita lihat dulu sisi baik buruk. Satu tadi terkait mengenai keluarga RK. Kedua, LM. Kalian lihat dulu. Apakah LM selama hubungan ini dia punya teman laki-laki? Kedua, apakah dia pernah berkeluarga, pernah nikah? Lihat, kalau dia umurnya masih 22, 21, oke lah, masih imut-imut kan. Tapi kalau dia umurnya sudah 28, 29, ke atas atau 30 ke atas, coba dicek sama-sama saya juga kan. Coba, pasti. Selama ini kan hubungannya pasti bukan selalu dengan RK. Jadi itu. Ya saya hanya menyampaikan ini terkait mengenai undang-undang perkawinan. Jadi kalau memang belum ada perkawinan sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, lakukan langkah-langkah hukum ya, buat permohonan terkait kesahan dari anak tersebut. Itu aja. Mengenai kata pengakuan dan akhirnya terjadi sebuah janin dan anak, sebelumnya ada dugaan atau perjinahan kata perjinahan ada? Apa? Kata perjinahan ada? Ya jelas lah. Setiap perkawinan nomor tahun 74 kan sudah diatur dengan undang-undang. Ada perkawinan, ya kan? Ada hubungan antar suami istri, ada penghulunya, ada juga saksinya. Itu kan perkawinan. Kalau ini kan nggak ada nih. Itu jelas. Itu yang disebut adanya perjinahan. Gitu. Atau kasarnya dilarang lah oleh agama. Kan itu persoalannya. Karena perjinahan kena pasal itu Bang. Ada karena itu siapa yang dirugikan? Ya istrinya kan yang dirugikan, ya kan? Apakah ada orang tuanya daripada si perempuan ini dirugikan? Ya kan? Tapi dia kan udah dewasa, ya kan? Bisa membawa diri sendiri. Tapi kalau istrinya kan bisa saja melaporkan, ya kan terkait itu, ya kan? Gitu. Itu sih terlihat semuanya yang ada. Bang, ada faktor ekonomi nggak gimana dalam perkara viralannya LM dibongkar kata dugaan ada anak RK, namun beredar juga malah di LM itu ditawarkan 2,5 M tapi tidak mau karena dia pengen ada kenapa dibanding ada anak. Itu kan dunia sosial bisa katanya, ya kan? Di dalam apa media itu ya atau FB ataupun apalagi sih yang lain-lainnya ya kan saya kurang paham. Itu kan semuanya ada orang yang melihat, orang yang membaca, ada yang membalas. Siapa aja kan bisa. Dibuat akun yang berbeda, apalagi iyalah bilang oh mau tawarkan sekian. Tapi ada fakta nggak dari pihak RK? Inilah hati-hati, jangan sesuatu itu yang ada komunikasi itu dianggap dari pihak RK. Apalagi ini dunia politik di dalamnya, ya kan? Ingat, RK juga sedang ya, bergulir terkait ya panggilan terkait korupsi, ya kan? Ya dugaan atau tidak saya tidak bisa sampingkan dulu. Agar terlihat bahwa hubungan dia ini terkait Bapak Gubernur dulu yang melakukan satu langkah kegiatan-kegiatan ini kah? Fakta-faktanya seorang gubernur dulu kan begitu, bisa saja yang menjelek-jelekan gubernur dulu. Bang, analisa perkara kasus dugaan ada presiden dan hasil suara dan anak dan kedokapnya soal LM untuk minta hak atau minta pengakuan secara hukum tetap tesnya yang membuktikan bahwa benar itu anak siapa gitu ya Bang? Jadi terkait RK dengan LM ini terkait seorang ibu melahirkan seorang anak di luar pernikahan. Satu, ingin mengupayakan bahwa mempunyai jati diri anak tersebut, ya kan? Ya, harusnya terkait mengenai LM ini dari awal dia sudah bisa memahami, ya kan? Coba minimal nikah di bawah tangan, ya. Artinya nikah juga bisa dengan ya pihak-pihak yang tokoh agama. Berarti sah secara hukum dong, ya kan? Bisa dilakukan langkah. Ini kan menurut infonya dia belum pernah menikah, gitu. Ya, silakan dibuktikan kalau memang ini adalah anaknya, itu aja.
Jadi terkait Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 ini kita kesampingkan, dia tidak masuk seperti itu. Itu aja. Kalau mau sama mau akhirnya terjadi lejanan, tapi faktornya ekonomi gimana tuh bang? Gak dibayar lah orang juga. Kalau masalah bayar tidak membayar selama ini kan ya bisa lah tanyakan sama LM. Tanyakan coba sama LM. Lebihkah diberikan? Kurangkah diberikan? Ya kan? Mungkin selama ini diberikan dengan baik. Mungkin sudah sekian tahun agak goyang, ya kan? Tapi dia lupa karena mungkin LM juga ya tidak memahami tentang terkait hukum. Dia berbicara AOAB, akhirnya kan akan mencelakakan diri sendiri nanti. Seperti itu.